pemirsa Tribun Jatim dan juga Surya Online. Nah, saat ini saya Mayang Esa akan membahas salah satu topik menarik bagi para pemirsa Tribun Jatim dan Surya Online. Nah, tapi saya nggak sendiri karena saya akan ditemani oleh salah satu narasumber yaitu Mbak Mimin Susanto. Jadi Mbak Mimin Susanto ini merupakan salah satu perencana keuangan di Kota Surabaya, ya Mbak ya. Ya, gimana Mbak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Kesibukannya apa Mbak sekarang? Ya, ngajar online karena masa pandemi ini ya. Jadi via Zoom, via grup WA, kayak gitu-gitu, share di WA. Terus IG live, kayak gitu-gitu, banyak yang gitu, nulis artikel. Oke, sekarang udah mengandalkan media sosial. Iya, betul. Nah, jadi untuk sebelum kita mengobrol lebih jauh, Mbak Mimin Susanto ini merupakan salah satu perencana keuangan yang memang pengalamannya sendiri, menjadi wira swasta bidang kuliner dan juga ada senior financial planner. Dan juga pernah menjadi salah satu narasumber rubrik Female Finansial Harian Surya sejak 2016. Dan pada 2016 Mbak Mimin Susanto ini juga mendapatkan penghargaan The Most Active Female Financial Planner oleh Asosiasi Perencana Keuangan Indonesia. Nah, jadi bahasan yang kita bahas kali ini tuh high requested banget nih Mbak, di umur-umur kita yang segini. Kita akan bahas tentang dana darurat. Iya, betul. Tapi sebelum itu, saya mau nanya ke Mbak Mimin, gimana sih Mbak cara mengatur keuangan kita, seperti apa skemanya? Mungkin bisa dijelasin. Iya, kalau ngatur keuangan secara ideal ya, jadi kalau ngatur keuangan itu sebenarnya arahnya ke pengeluaran. Jadi kita punya income, kita pasti punya pengeluaran. Nah, pengeluaran ini gimana biar istilahnya membuat kita happy gitu. Nah, itu saya saran kita punya skema seperti ini. Kita lebih gampangnya biar diingat 10, 20, 30, 40. 10%-nya itu untuk zakat, infak, sedekah, perpuluhan atau sosial. Jadi kita 10%-nya untuk itu. Terus kemudian yang 20% itu adalah untuk tabungan dan investasi. Minimal 20% harus kita keluarkan untuk tabungan dan investasi. Berapapun income kita itu usahakan untuk kita sisihkan untuk tabungan dan investasi. Kemudian yang ketiga 30%-nya itu untuk cicilan hutang. Siapa yang nggak punya cicilan hutang? Kalau nggak punya hutang, alhamdulillah, alihkan ke tabungan dan investasi. Tapi kan kebanyakan kita kan punya hutang. Nah, batasannya itu adalah 30% dari income kita, itu untuk cicilan hutang. Total hutang yang kita miliki itu cicilan hutangnya adalah 30%. Sisanya yang 40% itu untuk biaya hidup. Kita taruh di bawah biaya hidupnya, jangan di muka. Kalau di awal-awal kita keluarin untuk biaya hidup, saya yakin 3 pos lainnya itu akan keteteran. Iya. Kayak gitu. Jadi kita untuk pengeluaran biaya hidup itu di terakhir 40%, setelah kita mengeluarkan 10% untuk tadi zakat, infak, sedekah dan perpuluhan, 20% untuk tabungan dan investasi, 30% untuk bayar kewajiban hutang kita, sisanya baru kita untuk biaya hidup. Kayak gitu. Mbak, untuk penerapan skema 10, 20, 30 dan 40 itu bisa dilakukan oleh lajang dan juga berkeluarga apa seperti apa? Semua. Kalau lajang malah lebih bagus. Artinya kan sebelum kita punya kewajiban yang lebih besar, kan kalau udah menikah punya anak itu kewajiban kita udah macam-macam ya. Kalau lajang kan istilahnya pengeluarannya kan untuk paling tidak untuk diri sendiri gitu ya. Tapi kalau dari awal sudah mengatur seperti skema ideal tadi, saya yakin nanti ketika dia istilahnya berumah tangga atau punya kewajiban yang lebih besar, maka dia akan lebih enak mengatur hidupnya. Misalnya contoh ya, ketika sudah menikah dan punya anak, ternyata pengeluaran dia sebenarnya lebih besar dan biaya hidup juga pasti semakin besar kan, karena orangnya sudah semakin banyak. Artinya apa yang harus dilakukan? Dia harus menambah income. Kan gitu. Income-nya dari mana lagi ya ini selain dari misalnya dari pekerjaan utamaku misalnya gitu. Oh, dia bisa meningkatkan karirnya atau dia bisa
mencoba usaha lain Bisnis, kayak ya. gitu-gitu, berbisnis jalan lain kayak gitu. Mbak ini mulai menuju ke dana darurat. Ya. Nah ini kan ada beberapa pengeluaran yang memang tidak disangka-sangka gitu, tidak Ya. masuk dalam anggaran umum. Nah itu seperti apa Mbak cara kita mengatasinya? Nah, sebenarnya kan dana darurat sendiri itu seperti namanya ya, darurat. Jadi dana darurat itu berarti sebenarnya dana yang kita sisihkan untuk kondisi-kondisi yang di luar rencana kita. Rencana hidup kita kan aman-aman aja ya. Kita bisa menjalani hidup dengan tenang. Kalau bisa nggak usah sakit, jangan terjadi kecelakaan, jangan kena musibah, jangan ada gangguan apapun. Tapi kan kita nggak tahu apa yang terjadi di depan ini. Jadi dana darurat itu digunakan untuk mengatasi hal-hal yang di luar rencana kita. Bahkan kalau kita tiba-tiba kena PHK pun itu kita kita gunakan dana darurat untuk menutupi kebutuhan kita sebelum kita mendapatkan pekerjaan kembali atau kita income kita pulih kembali kayak gitu. Kayak seperti masa pandemi kayak gini. Kita bisa mengandalkan dana darurat. Kalau misalnya orang yang punya income istilahnya yang tidak terpengaruh karena kondisi seperti ini nggak masalah. Tapi bagi orang-orang yang income-nya terpengaruh dengan kondisi ini, misalnya marketing, dia kan harus ketemu orang, harus keliling ke sana ke sini untuk menjajakan dagangan dia atau orang pedagang atau pedagang makanan dan lain-lain. Itu kan sangat terpengaruh ya. Jadi dana daruratnya bisa digunakan untuk membiayai hidupnya selama income dia belum pulih benar, kayak gitu. Atau tiba-tiba sakit, ya kita bisa ambil dari sana. Genteng bocor, kena banjir, atau istilah kita kebanjiran. Semuanya kan sesuatu yang kita tidak tahu kan, itu terjadi sama kita, ya kita ambilnya dari pos itu. Kenapa kita ambilnya dari pos itu? Agar yang pengeluarannya sudah kita atur sedemikian rupa itu tidak terganggu, kayak gitu. Kan sebelum ada kejadian kita udah ngumpulin nih, sudah kita tabung. Ya udah pas ada kejadian yang tidak kita inginkan kita ambil aja dari sana. Kayak gitu. Berarti tadi kan dari skemanya kan ada 10, 20, 30, 40. Berarti dana darurat itu masuk yang di pos kedua ya, yang 20%. investasi dan juga tabungan itu tadi. Iya. Mbak, kapan sih Mbak harusnya kita mengambil dana darurat? Sebelum bicara ke sana ya, tadi kan kamu udah bilang yang pos dana darurat itu diambilkan dari pos yang kedua tadi ya. Benar. Memang benar itu dari pos tabungan dan investasi. Dan rule-nya, aturan kita untuk berinvestasi itu adalah kita harus punya dana darurat dulu. Jadi kan sekarang ini kalau saya misalnya lagi ngisi atau lagi orang tanya, itu pertanyaannya selalu begini. Investasi apa yang paling bagus? Benar. Investasi apa yang paling menguntungkan sekarang? Investasi, nah kayak gitu. Ya, sebelum kita ngomongin investasi, yang kita harus miliki itu adalah kita harus punya dana darurat. Karena kan investasi kan tujuannya untuk melipat gandakan uang kita atau melipat gandakan aset kita kan. Tapi kalau kemudian di tengah jalan terjadi resiko itu tadi, misalnya sakit, kecelakaan, kena PHK atau kena pandemi dan lain-lain, yang kita pinginnya investasi jadinya berantakan. Karena kita butuh dana lebih untuk nutupi kehidupan kita sehari-hari. Lah, investasi kan belum tentu selalu untung kan. Mungkin dalam waktu-waktu tertentu, misalnya contoh dia invest di saham misalnya. Saham kondisi pandemi kemarin itu kan turun. Lah kalau kita mau mencairkan berarti kita rugi gitu. Nah, kalau sekarang kan karena sudah mulai pulih, harganya mulai merangkak naik lagi kayak gitu. Jadi kalau kita sebelum kita memutuskan investasi, kita harus punya dana darurat. Karena dana darurat itu yang nanti akan jadi bumper kalau terjadi apa-apa. Investasi kita tidak mengalami, misalnya kita tidak harus mencairkan dalam waktu cepat sehingga kita kalau kayak gitu kan kita mengalami kerugian kayak gitu. Jadi invest kalau bisa ya dicairkannya saat nanti memang kita membutuhkan, kapan investasi itu dari awal direncanakan kayak gitu. Untuk hal-hal yang tidak direncanakan kita ambilnya dari dana darurat. Itu. Nah, tadi apa? Kapan waktu yang tepat kita ngambil dana darurat? Karena tadi udah kita singgung ya,
Dana darurat itu apa? Dana darurat itu tadi kondisi yang kapan kita ambilnya? Ya saat itu terjadi. Misalnya ya tadi sakit, entah kita yang sakit atau orang tua kita yang sakit, kita tetap butuh biaya kan. Contoh misalnya, walaupun misalnya kita udah punya BPJS atau asuransi dari perusahaan atau asuransi dari luar, tapi kan biaya-biaya lain misalnya wirawiri, beli vitamin, beli tambahan jus atau apa, itu kan tetap butuh duit ya. Di luar ini, atau orang tua yang sakit walaupun sudah di cover BPJS atau dari perusahaan, kitanya yang nunggu wirawiri kita kan tetap butuh duit misalnya. Kalau kita ambil dari istilahnya yang kita gunakan untuk yang sehari-hari sudah kita atur tadi, kan jadi berantakan, ya ambil dari sana. Nanti kalau dana darurat itu berkurang, ya nanti kita penuhin lagi. Karena sebenarnya dana darurat setiap orang itu ada ada hitungannya. Gitu. Jadi misalnya kalau kamu lajang gitu ya, kamu harus punya dana darurat besarnya adalah 3 kali income kamu. Itu dana darurat itu harus tersedia. Tapi kalau sudah berkeluarga paling tidak 12 kali dari penghasilan setiap bulannya. Oh, tapi dalam kurun waktu tertentu ya Mbak ya, buat penghasilannya itu? Jadi gini, kan kalau misalnya kita bisa mengalokasikan secara sekaligus, bagus. Tapi kan kalau misalnya kita nggak bisa seperti itu, kan kita cicil aja dari pos yang kedua tadi, pos tabungan. Jadi sebelum kita ngomongin tadi kan pos kedua itu tabungan dan investasi, ya nabung dana darurat dulu. Jadi kita penuhin dulu dana darurat kita. Jadi yang kita tabung itu memang peruntukannya untuk dana darurat sampai sesuai dengan kebutuhan kita. Mayang kan butuhnya 3 kali dari income. Ya udah tabung terus sampai kamu minimal punya 3 kali dari income-mu. Ya udah terus itu di save kan. Bukan dibuat apa-apa loh ya. Digunakannya nanti kalau kamu darurat keadaannya. Gitu. Berarti kan sesuai namanya dana darurat berarti untuk kondisi-kondisi darurat. Iya. Nah, kalau misalnya gini Mbak kasusnya. Misalnya ada HP baru nih, HP keluaran terbaru dan itu produktif buat kita kerja nih. Karena kan itu mau nggak mau kita emang harus beli, tapi kita nggak punya uang. Boleh nggak sih kita ngambil dana darurat itu? Boleh. Boleh? Iya. Kenapa tuh, Asal Mbak? satu ya. Tadi kan kamu bilang untuk menunjang pekerjaan. Oke. Ya. Satu itu yang tadinya konsumtif menjadi produktif. Karena kan kamu kerja bisa pakai HP itu tadi. Gitu. Terus nggak ada pos untuk beli HP. Ya kita pinjam dulu nih dana darurat. Yang pos 2 tadi? Iya. Oke. Misalnya di sana sudah terkumpul. Nggak masalah sih kita ambil dulu sesuai itu. Nanti kita harus kembaliin lagi. Misalnya kamu sudah punya 3 kali dari income kamu yang sebagai dana darurat, terus kamu pingin ambil, misalnya ambil 5 juta untuk beli HP misalnya, ya udah nanti cicil lagi, masukin lagi itu, bulan-bulan selanjutnya tabung lagi untuk dana darurat. Dari awal ngumpulin lagi. Iya, gitu ya. jangan dihabisin semua tapi. Misalnya contoh ya, kamu tadi kan harusnya punya 3 kali income ya. Misalnya income kamu biar gampang ngitungnya ya misalnya 10 juta. Berarti kan kamu butuh dana darurat 30 juta kan. Kamu beli HP-nya ya jangan 30 juta dibeliin HP semua lah. Atau dibuat apa? Gitu jangan. Kalau itu kondisinya bukan darurat ya. Jadi kan sebenarnya itu HP kan nggak darurat sebenarnya. Cuman karena kamu nggak ada lagi pos lain, ya kamu bisa pakai itu, tapi jangan semuanya. Tadi ya misalnya seharga HP 5 juta, ya udah ambil 5 juta, tapi kamu anggap kamu punya utang tuh sama dana daruratmu, cicil lagi setiap bulan. Kayak gitu. Mbak, tapi kan buat mendisiplinkan skema yang tadi Mbak bicarakan kan agak susah-susah gampang sebenarnya Mbak. Ya untuk dana darurat ini sendiri gimana sih Mbak efektifnya kita mengumpulkan dana darurat biar disiplin gitu? Anggap memang itu kewajiban kita. Kalau kamu misalnya punya hutang, itu kan wajib dibayar kan? Harus dicicil kan? Misalnya punya cicilan sepeda motor, setiap bulan kan harus kita cicil. Kalau nggak cicil, apa yang terjadi? Ditagih, ditelepon, didatengin kan gitu. Anggap aja itu dana darurat itu memang kewajibanmu.
Sebenarnya di dalam tuntunan agama pun dana darurat itu kita harus punya, ada di surat tertentu yang memang harus istilah laki-laki itu, suami itu harus menyiapkan dana sebesar 12 bulan sebesar 12 bulan dari income dia, itu ada sebenarnya kayak gitu. Jadi anggap itu kewajibanmu, memang itu wajib kamu miliki sebenarnya. Jadi anggap, oh aku punya utang dana darurat 30 juta, tak cicil setiap bulannya misalnya 1 juta kayak gitu misalnya, kan kayak gitu. Jadi anggap itu memang kewajiban, harus disisihkan. Baru setelah itu nanti mikir buat nabung traveling, nabung buat beli apa kayak gitu, itu baru setelah dana daruratmu terpenuhi. Iya. Oke, ini pembahasan yang cukup menarik sekali. Tapi sebelum itu memang kita memang harus merencanakan keuangan karena sangat penting sekali ya Mbak ya. Apalagi di usia produktif lajang seperti kita, memang penting sekali untuk mempersiapkan itu di masa depan gitu, penting. Nah itu tadi pembicaraan saya dengan Mbak Mimi Susanto. Jadi kita juga akan kulik beberapa informasi menarik lagi nih tentang keuangan, bagaimana cara mengatur finansial termasuk bagi anak muda dan juga usia-usia produktif seperti saya misalnya. Jadi jangan lupa update terus informasi terbarumu dan kita akan kulik-kulik lagi. Untuk saat ini kita akhiri dulu ya Mbak ya. Sampai jumpa.